Selamat datang di Bisik, berbincang asik bersama Hima PGSD. Tempatnya ngobrol asik, penuh inspirasi dan tentunya asik banget buat kalian semua. Di sini kita bakal kupas tuntas berbagai topik seru seputar dunia pendidikan, organisasi, dan pastinya cerita-cerita menarik dari Hima PGSD. Jadi siap-siap ya, karena di setiap episode bakal ada obrolan ringan tapi berbobot, pengalaman inspiratif, dan insight keren yang sayang banget kalau dilewatkan. Langsung aja yuk kita mulai episode kali ini. Selamat mendengarkan. Oke, sebelum kita mulai ngobrol seru hari ini, kenalan dulu, aku Yasmin yang bakal nemenin kalian selama podcast ini berlangsung. Nah, biar makin akrab, kita kasih tahu dikit nih kenapa sih kita bikin podcast Bisik ini. Jadi podcast ini dibuat supaya kita semua, khususnya keluarga besar Hima PGSD, bisa punya wadah buat sharing, diskusi, dan tentu saja seru-seruan bareng. Apalagi dunia pendidikan dan organisasi itu punya banyak cerita yang menarik buat diangkat. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu dari kakak-kakak BPH. Udah penasaran kan? Yuk langsung aja kita mulai obrolannya. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu bersama kakak-kakak BPH di sini. Oke, halo, nama saya Muhammad William Solihin. Di Hima PGSD saya diamanahi sebagai ketua umum. Lanjut. Ya. Saya pas pertama, saya di Hima PGSD diamanahi sebagai sekretaris umum 1. Nah, dan terakhir saya Diki Rasmana Putra Anjasmara. Saya di Hima PGSD sebagai bendahara umum. Dan ada satu lagi nih, Marina Luxiana Azhan, yang diamanahi sebagai sekretaris 2. Kebetulan beliau sedang menonton di bangku penonton. Oke nih Kak, jadi di sini kita punya beberapa pertanyaan untuk jadi bahan obrolan kita sore ini. Pertanyaan pertama ya. Menurut kakak-kakak, seberapa penting peran komunikasi dalam kepengurusan dan bagaimana cara mengatasinya jika terjadi miskomunikasi? Oke, siapa dulu nih? Dari Kak Wildan dulu. Oke. Kalau menurut saya sendiri, peran komunikasi sangat penting dalam hal apapun, termasuk dalam berorganisasi. Dalam organisasi kita kan tidak hanya individu, tapi berkelompok untuk mencapai tujuan bersama. Maka dari itu, pentingnya komunikasi adalah hal yang paling penting dalam berorganisasi. Karena kalau misalnya komunikasi antar pihak ataupun antar divisi ataupun antar departemen ada kurang komunikasi atau ada kesalahan dalam berkomunikasi, maka nanti akan menghambat proses dan juga langkah kita untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Mungkin itu dari saya, nanti bisa ditambahkan oleh kakak-kakak BPH yang lain. Oke. Gimana? Diki? Ya. Sok-sok. Peran komunikasi berarti ya. Iya. Peran komunikasi apabila terjadinya miskom. Tentunya di organisasi sendiri sudah jelas sekali gitu. Definisi dari organisasi itu kelompok yang bertujuan untuk tujuan bersama gitu. Dengan tujuan yang satu, tujuan bersama untuk menjalin dan mencapai tujuan-tujuannya. Di dalam dunia pendidikan juga komunikasi sangat penting karena komunikasi itu adalah hak asasinya dari manusia. Dari manusia juga adalah makhluk sosial, jadi komunikasi tentunya itu sangat penting. Di mana manusia itu harus belajar berkomunikasi, dan apabila terjadinya miskomunikasi, itu bisa masuk kepada persepsi setiap orangnya gitu. Jadi bagaimana cara untuk mengatasi miskomunikasi tersebut? Pertama, menjalin komunikasi yang baik terlebih dahulu dari individualnya sebelum ke individu lawan gitu. Bukan berarti lawan di sini bukan berarti musuh, tapi lawan bicaranya gitu. Jika komunikasinya kita udah baik atau kita mengerti tata cara kita
speak up itu seperti apa, dan komunikasi itu akan terjalin secara lancar dan mudah dimengerti dari lawan pembicaranya. Jadi seperti itu untuk mengatasi dari individual per individualnya. Kalau misal di lingkup organisasi itu bisa dijadikan adanya penengah dari individu ke individunya gitu. Penengah antara individu menuju ke individunya secara berkomunikasi agar tidak menjadi mispersepsi atau miskom. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, thank you Kak Diki. Jadi gitu ya Adiki. Ya, Barangkali dari Fas ada tambahan. Ah. Penjelasan saya dan Diki bisa ditambahkan Fas. Untuk tambahan ya, mungkin ya pentingnya komunikasi Ya. di organisasi. Ya sebetulnya untuk komunikasi itu penting karena komunikasi itu bisa meminimalisir yang namanya kesalahpahaman. Terkadang kan yang namanya persepsi ataupun pemahaman setiap individu itu berbeda-beda. Terkadang yang dimaksud si A belum tentu masuk ataupun paham ketika memang si B yang melaksanakannya. Jadi ya menurut saya penting untuk komunikasi itu dalam berorganisasi gitu. Aku mau tahu nih Kak, apa hal paling sulit yang kakak-kakak hadapi saat pertama kali menjabat sebagai BPH? Boleh bisa dari Diki dulu atau tadi kan dari saya ya. Dari apa dulu deh? Aduh, Boleh dari apa dulu? kesulitan ketika memang jadi BPH ya, kesulitan awal ya mungkin karena memang bisa dibilang pengalaman pertama saya sebagai sekretaris umum 1. Kesulitan pertama ya mungkin kebingungan akan mengarahkan anggota-anggota ataupun anak-anak yang memang di organisasi tersebut. Ya kan bisa dibilang kan sekretaris umum itu bertugas untuk ya sekretaris umum itu mengawasi ataupun membantu mengarahkan sekretaris pelaksana. Ya mungkin kesulitan awal-awalnya ini ya paling di cara ataupun bagaimana cara saya sendiri untuk mengarahkan anak-anak yang akan kelak menjadi sekretaris begitu. Ya mungkin bisa dilanjut. Coba Adiki dulu. oke. Kalau dari saya untuk kesulitan dianugerahkan atau diamanahkan menjadi BPH itu sebetulnya cuma diri sendiri. Kesulitannya ada di dalam diri sendiri. Jadi kenapa di dalam diri sendiri? Karena faktor utama untuk mengeksplor itu ada di dalam diri sendiri. Dari mulai awal belajar menjadi bendahara, terus naik ke tingkat bendahara umum dan mempelajari sebuah dokumen-dokumen yang mengenai bendahara maupun manajemen uang, itu diolahnya dari diri sendiri. Kesulitan saya itu adalah diri sendiri saya. Jadi kenapa saya menyebutkan diri sendiri? Karena dalam pengolahan atau dalam amanah tersebut, diri sendiri adalah faktor utama gitu. Kalau diri kita sendirinya turun atau down gitu, secara spesifik itu mempengaruhi semuanya, dari mulai rasa mood gitu, rasa ingin explore dan lain-lain gitu. Jadi faktor utama kesulitannya yang saya hadapi adalah memanajemen diri saya sendiri, seperti itu. Oke, saya ya. Kalau dari saya sendiri mungkin hampir mirip dengan yang dialami oleh Diki, yaitu meneguhkan hati saya bahwa saya sudah diamanahi sebagai BPH, sebuah hal yang mungkin dulu pernah saya inginkan dan sekarang saya sudah diamanahkan, maka saya harus meneguhkan hati saya untuk menjawab amanah, untuk
menjawab keraguan-keraguan yang kadang timbulnya dari diri saya sendiri. Apakah saya bisa memimpin? Apakah saya bisa mencapai tujuan bersama di himpunan ini? Maka hal yang paling besar pertama kali dalam diamankan sebagai BH adalah meneguhkan hati saya sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih. Lanjut, apa tantangan terbesar kakak-kakak dalam menjalankan roda organisasi terkhusus di Hima PGSD ini? Siapa ada yang jawab? Tantangan kan udah pas dulu kan Dulu. Oh, artinya belum. tantangan roda organisasi berarti harus ya. Tantangan Tantangan Terbesar. terbesar. Tantangan terbesar dalam menjalankan roda organisasi sebetulnya semua tantangan emang besar, tetapi di sini juga namanya organisasi, tidak berindividual. Saya juga ditemani oleh ketua umum saya, ditemani oleh sekretaris umum 1 dan 2 yang sedang di belakang, terus menjalankan arus organisasi sesuai dengan filosofi, logo, visi misi ketua umum, dan arus globalisasi. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya melewati semua tantangan tersebut dengan tetap di jalur tersebut gitu. Untuk tantangannya yang paling terbesar adalah memanajemen individual per individual. Karena tidak dipungkiri di zaman sekarang sosmed di mana-mana dan intervensi sosial juga di mana-mana. Itu bisa mempengaruhi semuanya dengan iming-iming yang mungkin secara lisan, secara tidak terpadu, dan mungkin tidak terjamin. Dan anak di zaman sekarang, di generasi sekarang, generasi Z, betul kan? Di generasi Z itu lebih mendengarkan omong-omong dan iming-iming yang seperti itu untuk kehausan diri dia sendiri gitu. Entah itu dengan kemegahan omongannya, entah itu dengan ininya. Jadi kesulitan terbesar itu adalah memanajemen individual per individual dari merubah karakternya gitu. Karena mendidik karakter itu ya tidak mudah. Harus dengan telaten, dengan pelan-pelan. Karena di umur masa perkuliahan, mahasiswa atau umur-umur segitu emang udah masuk ke umur yang produktif gitu, masa-masa produktif dan kritis. Jadi kita tidak bisa dengan ngebentak ataupun dengan mengasih teori dengan teori yang bikin mereka ngantuk, itu sudah tidak bisa lagi di zaman sekarang. Nah, bagaimana caranya kita seperti itu? Jadi, bagaimana caranya kita seperti itu? Salah satunya dengan acara podcast ini, gitu kan? Dibuat sebuah obrolan yang dibingkis dengan acara menarik dengan judul Bisik. Sedikit promosi biasa. Dengan judul Bisik berbincang asik. Semoga dalam podcast ini bisa membantu per individualnya untuk berkembang lebih baik dengan karakter yang lebih baik juga. Seperti itu. Lanjut Mas. Dilanjut. Tekan ke sini kanan. Oke. Kalau dari saya mungkin tantangan terbesar dalam roda organisasi adalah membangun semangat setiap pelaku di pengurus BPSD. Saya menyadari bahwa BPH juga harus kembali memberikan semangat kepada mungkin pengurus yang lain yang mungkin sedang turun semangatnya dalam berorganisasi, lalu juga membangkitkan lagi apa yang ingin mereka capai. Jadi tantangan terbesar menurut saya adalah membangkitkan semangat para pengurus yang lain dan juga menyadarkan tujuan bersama kita. Kelas lanjut. Kok sesi tanya jawab satu-satu kayak gitu ya? Ya, tantangan terbesar ya bisa dibilang ya betul kata ketua umum, yang namanya semangat kadang naik turun, tergantung memang apa yang sedang dialaminya. Ya memang benar, bagaimana cara kita mempertahankan semangat kita sendiri terutama, dan bagaimana cara kita
membuat ataupun mendukung partner-partner yang ada di organisasi menjadi semangat. Ya mungkin cukup. Oke, cukup. Cukup. Aku mau nanya ke Awidan sebagai ketua umum ya. Oke. Bagaimana cara kakak jika mengalami suatu konflik internal di dalam organisasi? Oke. Kalau menurut saya sendiri dalam mengatasi permasalahan internal, saya harus mengetahui dulu akar permasalahannya apa. Saya harus pahami betul permasalahan yang sedang dihadapi itu apa, karena ketika saya sudah mengetahui permasalahannya, misalnya A, jadi saya bisa mencarikan jalan keluar ataupun solusi dari permasalahan tersebut. Lalu jika di dalam internal ada permasalahan, mungkin konteksnya antar individu pengurus, maka saya akan memberikan kesempatan mereka untuk menyampaikan menurut mereka seperti apa, yang mereka alami seperti apa. Jadi saya bisa memberikan masukan ataupun jalan tengah dari permasalahan internal tersebut. Karena permasalahan internal selain juga permasalahan eksternal juga cukup berbahaya gitu, karena mengancam keharmonisan kebersamaan di dalam Hima PGSD. Seperti itu. Thank you. Oke. Lanjut ya kak. Oh, mangga. Lanjut. Siapa yang jadi? Siapa aja bebas ya mau jawab. Aku mau tahu seberapa sulit kakak untuk menyeimbangkan antara akademik, organisasi, dan kehidupan pribadi kakak sendiri. Siapa yang mau jawab? Oke. Ya sok dulu aja. Sok. Kita 2 jam kalau ngejauh gitu. Oh, nggak apa-apa dong, malah bagus. Kita bisa makan dulu. Untuk menyeimbangkan bisa dibilang kegiatan. Ya bisa dibilang untuk menyeimbangkan kegiatan, ya kalau dari saya sendiri, Iya. memang kan udah bisa dibilang kan dari organisasi kan udah menyesuaikan dari yang namanya kewajiban kuliah ataupun waktunya organisasi gitu. Jadi ya untuk keseimbangannya ya berjalan sebagaimana mestinya kalau saya, karena memang kegiatan di pagi hari sampai menjelang asar itu kan kuliah full, dan sore terkadang kan ada rapat ataupun kegiatan kumpulan diskusi kan, malam ya istirahat paling gitu ya setiap hari, karena memang gak ada yang spesial di hidup saya. Belum. Kegiatan spesial itu ya ketika memang di sore itu, karena kan bisa dibilang kan pagi maupun Jajan sama kita sore spesial. kan full pusing kuliah. Iya. Ketika sore kan memang bisa kumpul dengan Jajan. teman-teman organisasi, Iya. Jajan. berdiskusi sambil jajan kan Nah. bisa. Sambil jajan memang kegiatan spesial yang menurut saya di Jajan. organisasi itu. Ya karena kan balik capek langsung istirahat. Ya, mungkin itu dari saya sendiri. Itu berkali dari Awil dan Ketum, gimana tuh kegiatan sehari-harinya? Ya, kalau permasalahan terkait perkuliahan, lalu juga soal himpunan dan juga soal kehidupan pribadi, saya itu membuat yang namanya list apa saja yang perlu dilakukan setiap hari. Sesimpel apapun pekerjaan saya list. Semisal hari ini hari Jumat, pekerjaan yang saya lakukan di hari Sabtu dan hari Minggu sudah saya list dari hari Jumat. Tujuan saya adalah untuk mengingatkan kepada diri saya sendiri apa saja yang perlu dikerjakan, dan saya ketika menulis itu mempunyai target bahwa itu harus selesai di hari itu. Maka tujuan yang pertama adalah mengingatkan, yang kedua agar pekerjaan cepat selesai. Lalu kalau perkuliahan itu kan memang kewajiban kita sebagai mahasiswa, kita harus memperhatikan di bidang akademik juga, karena memang
tujuan orang tua kita adalah mengantarkan kita ke FS UGJ ini adalah untuk berkuliah. Di samping itu kita memiliki tanggung jawab di himpunan. Kita juga harus bisa membagi waktu, bertanggung jawab atas apa tugas yang sudah diberikan kepada kita. Lalu kegiatan-kegiatan pribadi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar himpunan dan kuliahan itu menyesuaikan kegiatan kuliahan dan di himpunan. Seperti itu. Oke, thank you. Adiknya mau nambahin? Siap 2 jam nih. Untuk jawaban selanjutnya dari saya untuk memanajemen waktu untuk kehidupan sendiri-sendiri. Pertama di kuliah sama organisasi, yaitu pertama kalau misal di kuliah ketika diberi tugas jangan dilama-lamain, karena sebenarnya mengerjakan tugas itu nggak sampai berbulan-bulan kalau emang nggak observasi gitu kan. Betul. Betul kan? Sebenarnya kan kalau misal cuma tugas 1 jam 2 jam selesai kan. Betul. Cuman yang lamain tuh scrollnya. Nah. Jadi sebaiknya scrollnya yang dikurangi, bila perlu TikToknya dihapus gitu. Harus itu. Bila perlu gitu kan. Harus. Bila Wajib perlu, misalnya seperti itu. wajib. Untuk di organisasi juga sama, jangan dilama-lamain dan pentingnya tanggung jawab. Karena apa salahnya gitu, mengerjakan tugas lebih cepat, mengerjakan tanggung jawab lebih cepat, keuntungan juga bisa lebih tenang dan menjalankan kegiatan-kegiatan lain. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Oke, thank you Kak. Ya. Oke, 2 pertanyaan terakhir untuk kakak-kakak BPH. Apa motivasi atau pelajaran yang bisa diambil dari organisasi Hima PGSD terkhusus kakak-kakak di sini menjadi BPH? Siapa dulu yang mau jawab? Saya dulu ya. Mangga. Kalau dari saya motivasi adalah yang pertama adalah memunculkan tanggung jawab dalam diri sendiri, tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas, lalu tanggung jawab dalam tugas saya sebagai BPH. Lalu yang paling terpenting adalah motivasi adalah saya menganggap himpunan bukan sekedar organisasi, tapi sebuah wadah buat saya untuk mengembangkan diri saya sehingga saya bisa lebih baik lagi. Lalu saya menganggap Hima PGSD juga sebagai rumah saya karena di sana banyak saudara-saudara saya, teman-teman saya. Jadi motivasinya adalah saya merasakan Hima PGSD sebagai rumah untuk saya, seperti itu. Oh, cukup dalam badan. Ya, memang ya ini selanjutnya saya kalau untuk masalah motivasi ataupun hal yang bisa saya ambil dari terutama difokuskan di BPH ya. Ya, yang bisa saya ambil, saya bisa mengerti bagaimana yang namanya sudut pandang beberapa orang itu berbeda-beda, dan saya bisa lebih mengasah yang namanya mengajarkan. Kan memang sekarang kan ranahnya mengarahkan maupun mengajarkan, kan tidak seperti dulu sebelum memang menjabat sebagai BPH kan bisa dibilang kan masih belajar ataupun mencari. Ya, sekarang saya yang bisa saya ambil itu peningkatan skill terkait mengajarkan, ya alhamdulillah, dan terutama saya juga ikut belajar dalam hal tersebut. Terus ya mungkin itu sih. Ki, barangkali ada tambahan dari Adiki sendiri, Oke. sang idol kita. Untuk motivasi dari diri saya itu cuman satu, ngerubah diri saya sendiri, menghindari rasa malas. Karena tadinya saya bukan orang yang bisa speak up, bukan orang yang jadi ekstro seperti ini. Tadinya saya pendiam gitu, dan orangnya yang temperamental, apa-apa selalu emosi. Dan gimana cara saya ngerubahnya di dalam organisasi ini gitu? Banyak belajar, karena untuk menjadi seorang pria untuk menjadi seorang pria
yang di masa depan. Untuk bisa menghadapi tantangan semuanya itu cuma ada 2 kunci. Yang pertama adalah hard skill, yang pertama adalah soft skill. Aku pertama lagi, kedua soft skill. Jadi hard skill itu bisa kita dalami di kuliah, siapapun juga bisa. Yang paling susah itu soft skill. Dan salah satu jalur untuk bisa mendapatkan soft skill tersebut itu adalah di organisasi. Seperti itu. Cukup. Oke, thank you. Sama-sama. Terakhir, apa harapan kakak-kakak untuk Hima PGSD dan anggota pengurus Hima PGSD? Yang mohon maaf tadi apa? Harapan. Harapan dan Harapan untuk siapa? anggota Hima dan Hima PGSD. Semangat. Semangat. Bisa mempertahankan semangat, harapan saya. Walaupun memang prinsipnya seperti guru matematika. Logika matematika. Guru matematika yang saya tahu kan ketika memang badai menerjang maupun tsunami segala macam tetap datang, Pasti benci matematika. tetap datang. Tapi kita salut malah, bukan Ya, benci. malah salut. lanjut. Seperti paling harapan saya untuk Hima PGSD dan anggota-anggotanya semoga bisa lebih semangat lagi dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Itu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kalau dari saya, harapan untuk pengurus Hima PGSD Kabinet Nawasena saat ini adalah semoga kita semua tetap semangat, tetap ingat apa tujuan kita bergabung mendirikan Kabinet Nawasena ini. Lalu harapan untuk Hima PGSD, semoga Hima PGSD menjadi wadah bagi seluruh mahasiswa PGSD khususnya untuk mengembangkan minat bakat, kemampuan soft skill sehingga Hima PGSD bermanfaat untuk seluruh mahasiswa PGSD. Cukup, terima kasih. Untuk dari saya, harapannya sama seperti peribahasa dari bahasa Sunda, silih asah silih asuh. Di situ semoga anggota himpunan maupun mahasiswa pendidikan sekolah dasar itu bisa mengimplementasikan hal tersebut gitu. Dalam lingkup yang mungkin semakin zaman semakin menantang. Sama harapan saya yang paling terbesar yaitu bukan merekanya aja yang namanya menjadi besar, tapi skill dan tanggung jawab juga mereka besar dan mereka bisa menjalin nama besar tersebut dengan berisi. Jangan cuma bisa namanya besar doang tapi tidak ada isinya, seperti itu. Kalau dari saya mungkin cukup. Oke, thank you buat kakak BPH. Sama. Ngomongin soal kuliah nih, jadi ingat buat kalian yang masih nyari-nyari kampus, coba deh intip dan kepoin Fakultas Pendidikan dan Sains Universitas Swadaya Gunung Jati. Fasilitasnya lengkap, dosennya oke, dan suasana kampusnya juga asik banget. Asik. Di sini juga aku bisa dapat banyak teman. Kegiatan organisasinya juga hidup banget. Jadi siapa tahu itu kampus yang kamu cari-cari selama ini. Jangan lupa daftarin diri kamu di Fakultas Pendidikan dan Sains Universitas Swadaya Gunung Jati. Oke, itu dia obrolan kita hari ini. Semoga bisa jadi insight baru buat kamu yang dengerin. Jangan lupa subscribe YouTube Hima PGSD, follow Instagram dan TikTok Hima PGSD juga, biar gak ketinggalan episode selanjutnya. Aku Yasmin, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.